Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil azim. Pada yang kami hormati Ibu Irma alias Komkom ED selaku Ibu Kepala SMK Muhammadiyah Samalang. Pada yang kami hormati segenap Dewan Guru SMK Muhammadiyah Samalang. Pada yang kami cintai dan saya banggakan segenap peserta MPLS SMK Muhammadiyah Samalang. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini tepatnya di hari Rabu tanggal 14 Juli tahun 2021 kita segenap keluarga besar SMK Muhammadiyah Samalang dapat menyelenggarakan MPLS bagi peserta baru tahun pelajaran 2021-2022. Pelaksanaan MPLS yang dilaksanakan SMK Muhammadiyah Samalang ini agak berbeda dengan pelaksanaan MPLS di tahun-tahun sebelumnya, yang mana pelaksanaan MPLS ini berdasarkan kebijakan pemerintah khususnya di negara Republik Indonesia terkait dengan pemberlakuan PPKM yang dimulai sejak tanggal 2 Juli sampai dengan tanggal 22 Juli, yang mana bahwa kegiatan masyarakat ini sangat dibatasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya wabah penyakit corona yang semakin meningkat ini. Pelaksanaan MPLS yang ada di SMK Muhammadiyah Samalang dilaksanakan secara daring dalam jaringan, dilaksanakan secara virtual. Hal ini tentunya saja tidak menjadikan putus semangat bagi kita, khususnya bagi peserta baru yang sekarang duduk di kelas 10. Pelaksanaan MPLS ini bertujuan dalam rangka untuk mengangkat keberadaan SMK Muhammadiyah Samalang agar para peserta baru ini mengetahui sejauh mana kondisi yang ada di SMK Muhammadiyah Samalang dan pelaksanaan proses pembelajaran yang ada di SMK Muhammadiyah Samalang dalam masa darurat COVID-19. Perlu kita ketahui bersama bahwa sudah 1,5 tahun lebih pelaksanaan pembelajaran khususnya di negara Indonesia ini dilakukan dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran ini tentunya saja tidak menjadikan putus semangat bagi orang tua maupun bagi guru maupun bagi peserta didik untuk tetap menjalankan pembelajaran di sekolah. Sebagaimana bahwa pendidikan ini sebagai salah satu jalur bagi pemerintah Indonesia sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Hal ini merupakan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Bahwa mencerdaskan hidup bangsa, hal ini sangatlah penting. Oleh karena itu, pembelajaran yang dilakukan di SMK Muhammadiyah ini tentunya saja harus tetap berjalan. Yang mana di dalam pelaksanaan uji coba sebagaimana yang dicanangkan di dalam pemerintah provinsi daerah Jawa Tengah, bahwa pelaksanaan uji coba PTM atau pembelajaran tatap muka, hal ini sudah menjadi program dari pemerintah provinsi Jawa Tengah, yang mana pada pelaksanaan ini tepatnya di bulan September sampai dengan bulan Oktober, pemerintah
Provinsi Jawa Tengah ini telah melaksanakan berbagai upaya untuk melaksanakan uji coba PTM pembelajaran tatap muka. Yang pertama dimulai dari kegiatan simulasi PTM atau praktek yang dilakukan di satuan pendidikan baik itu jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK. Simulasi ini bertujuan adalah sejauh mana satuan pendidikan ini dapat melaksanakan proses pendidikan sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian di tahap yang kedua, uji coba tahap 1 ini dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 16 April tahun 2021. Kemudian uji coba tahap 2 luasan Papua ini dilaksanakan pada tanggal 26 April sampai dengan 7 Mei tahun 2021. Dan pada proses tahap 3 ini dilaksanakan pada tanggal 12 Juli sampai dengan bulan September tahun 2021. Dan SMK Muhammadiyah Samalang yang merupakan salah satu SMK dari 50 SMK di Kabupaten Pemalang pada pelaksanaan uji coba PTM ini, SMK Muhammadiyah Samalang ditunjuk untuk pelaksanaan uji coba PTM. Pada pelaksanaan uji coba perluasan tahap 1 ini, kegiatan yang dilaksanakan sudah dilaksanakan 2 kali. Hal ini alhamdulillah dapat dilaksanakan dengan lancar. Hal ini sesuai dengan penerapan protokol kesehatan yang diterapkan di SMK Muhammadiyah Samalang. Merujuk pada kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang seharusnya pada tanggal 12 Juli sampai dengan September tahun 2021 bahwa perluasan uji coba PTM ini yang kedua dilaksanakan. Akan tetapi mengingat penyebaran COVID-19 di seluruh daerah mengalami peningkatan, maka kebijakan ini tentu saja akan ditinjau ulang. Oleh karena itu, saya berharap pada para peserta baru khususnya di SMK Muhammadiyah Samalang untuk bisa memahami kondisi yang sekarang ini agar penyebaran virus corona khususnya di Kabupaten Pemalang tidak menyebar dengan luas. Untuk menjalankan kegiatan PTM pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan baik itu jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK, tentunya saja hal ini menurut kepada persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah khususnya di Republik Indonesia, bahwa di dalam pelaksanaan penyelenggaraan PTM ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah bagaimana satuan pendidikan itu sudah 100% mencapai protokol kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Hal ini tentu saja ditunjang dengan berbagai sarana dan prasarana yang ada di sekolah, seperti contohnya penyediaan tempat cuci tangan, kemudian penyediaan terkait dengan masker, penyediaan terkait dengan sanitizer, atau mungkin penyediaan dengan fasilitas lain seperti dengan termogun. Di dalam era normal ini, tentunya saja pelaksanaan pembelajaran itu akan sangat jauh beda dengan konsep pembelajaran yang sebelumnya, yang mana bahwa persyaratan tadi satu mencapai indikator pencapaian indikator 100% sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian syarat yang kedua adalah semua peserta ini tentunya saja harus mendapatkan izin dari orang tua ketika melaksanakan proses pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, sekolah dinyatakan siap sesuai dengan verifikasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian yang keempat syaratnya adalah surat izin dari Puskesmas Kabupaten Pemalang. Kemudian yang terakhir adanya surat izin dari Kabupaten Pemalang
dan surat izin dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam ini adalah Gubernur Jawa Tengah KSSK Muhammadiyah Sabalalang diberi izin untuk menyelenggarakan PTM di tahun pelajaran sekarang ini. Oleh karena itu, saya selaku bidang kurikulum atas nama Ibu Nasi, saya harapkan pada seluruh siswa SMK Muhammadiyah Sabalalang untuk bisa memahami terkait dengan kondisi yang sekarang ini. Dalam proses pembelajaran itu dilakukan melalui dua fase. Fase yang pertama adalah proses pembelajaran tatap muka yang dilakukan secara terbatas. Yang kedua, fase pembelajaran jarak jauh. Artinya bahwa di masa pelaksanaan masa pandemi COVID-19 ini, proses pembelajaran yang ada di satuan pendidikan itu dapat dilaksanakan dengan melalui PTM secara terbatas dan dapat dilaksanakan dengan melalui pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara daring. Di mana dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka yang dilakukan secara terbatas ini tentunya saja harus mendapatkan izin dari Dinas Provinsi Jawa Tengah. Di dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka sedikit saya singgung ini berdasarkan pelaksanaan uji coba PTM yang dilaksanakan pada Mei tahun 2021 yang dilaksanakan selama 2 kali. Bahwa yang pertama, ketika siswa itu berangkat dari rumah, ketika mereka sudah mendapatkan izin, pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini dapat dilaksanakan. Jadi syarat pertama adalah ketika melaksanakan PTM, siswa harus mendapatkan surat izin dari orang tua untuk melaksanakan kegiatan PTM. Maka perlu dibuatnya surat pernyataan bersangkutan orang tua akan peserta didik serta dalam kegiatan PTM. Kemudian karena siswa berangkat ke sekolah di SMK Muhammadiyah Sabalalang tidak diperkenankan untuk memakai kendaraan umum. Pemakaian kendaraan umum ini dimaksudkan bahwa akan mudah terpapar virus corona. Maka dia disarankan ketika anak-anak datang ke sekolah itu hendaknya diantar sama orang tua. Kemudian ketika masuk gerbang pintu halaman, setelah orang tua mengantarkan atau menggunakan kendaraan pribadi, orang tua pulang. Proses pembelajaran yang ada di satuan pendidikan khususnya di SMK Muhammadiyah Sabalalang ini sesuai dengan masa transisi. Ini 5% dari jumlah pembelajar yang ada di SMK Muhammadiyah Sabalalang. Dalam pelaksanaan PTM ini, yang pertama tadi siswa mendapat izin karena nanti datang ke sekolah ketika masuk pintu gerbang itu sesuai dengan jalur yang sudah disediakan. Ada jalur masuk, kemudian siswa memasuki kelas, memasuki tangga sesuai dengan jalur yang diterangkan. Sesuai dengan prosedur SKB tahun 2021, tepatnya di tanggal 8 April, SKB ini menyebutkan bahwa dalam proses pembelajaran PTM, pembelajaran tatap muka dalam kelas itu, jarak antara peserta didik ini adalah 1,5 meter. Kemudian siswa duduk satu-satu. Kemudian di dalam kelas ini siswa di dalam kelas ini jumlah peserta didik ada 18 siswa. Proses pembelajaran yang ada di SMK nantinya pelaksanaan durasi waktu satu mata pelajaran itu selama 30 menit. Tidak boleh lebih. Dan dalam satu hari itu dilaksanakan selama 4 jam
pembelajaran. Jadi kalau total dalam sehari, kalau total itu selama 2 jam pembelajaran. Pelaksanaan coba PTM yang lain mulai jam 8 sampai dengan jam 10. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran yang adalah hal ini sangat berbeda sekali dengan pembelajaran sebelumnya, yang mana di sini protokol kesehatan harus diterapkan. Salah satunya siswa hendak masuk kelas sebelumnya mereka harus dicek suhu terlebih dahulu. Apabila suhu lebih dari 37 derajat Celcius, maka siswa akan dilakukan isolasi secara mandiri. Karena hari bisa terindikasi bahwa siswa tersebut akan kena virus corona. Oleh karena itu, termobun menjadi salah satu bagian peralatan yang sangat diperlukan di sekolah. Setelah melakukan proses cek suhu, maka siswa diharuskan untuk melakukan proses cuci tangan dengan menggunakan sabun. Kemudian setelah itu siswa sekolah dengan masa pelajaran bersama sehari 4 jam. Dan pada pelaksanaan PTM yang ada di sekolah, siswa tidak diperkenankan untuk keluar. Jadi selama jam belajar rata-rata ini siswa diharapkan membawa bekal makanan yang bersih, membawa hand sanitizer yang dapat mencegah virus corona. Oleh karena itu, dengan adanya protokol ini diharapkan siswa mampu menerapkan dengan baik agar pembelajaran di sekolah ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian setelah melakukan pembelajaran selama 4 jam, biasanya hal ini nanti ketika mereka pulang sesuai dengan protokol kesehatan, mereka harus cuci tangan terlebih dahulu, kemudian turun melalui jalur tangga, jalur luar sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian tadi yang sudah saya sampaikan, siswa bisa menggunakan kendaraan sendiri atau bisa dijemput oleh orang tua. Begitu nanti sudah dijemput oleh orang tua, ketika pulang nanti siswa diharapkan dari pakaian yang sudah didandangkan itu nanti siswa harus mencuci. Ya. Jadi di dalam melakukan proses ini salah satu bagian pendidik kita adalah kita harus memakai masker yang ditentukan ini adalah masker yang berlapis 3 karena dengan lapis ini mampu menghindari terjadinya penyebaran virus corona atau masker medis dan penggunaannya itu selama 4 jam. Oleh karena itu, kita sebagai warga SMK Muhammadiyah 1 Malang mulai saat ini di dalam pelaksanaan pembelajaran yang nantinya pembelajaran secara daring sesuai dengan peraturan yang ada, diharapkan serta dari dapat dilaksanakan dengan baik. SMK Muhammadiyah 1 Malang pada pembelajaran tahun-tahun sebelumnya di masa darurat COVID-19, Menteri Pendidikan ini sangat jauh sekali, yang mana bahwa satuan pendidikan khususnya di SMK maupun yang ada di perguruan tinggi ini satuan pendidikan itu boleh menyelenggarakan kegiatan jadwal konsultasi praktek yang mana jadwal praktek ini diperuntukkan untuk mapel yang kegiatannya itu dilakukan secara praktek di satuan pendidikan. Contoh saja seperti praktek mengoperasikan mesin sisir, praktek mengoperasikan komputer, praktek mengoperasikan press dinding, praktek melakukan operasi komputer dengan berbagai macam kegiatan di masing-masing usaha. Maka pendidikan membolehkan untuk SMK maupun perguruan tinggi boleh menyelenggarakan tatap muka. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan terkait dengan jadwal konsultasi praktek di tahun pelajaran 2021 tahun 2020 ini
Insya Allah untuk jadwal konsultasi ini akan dijadwalkan di SMK Muhammadiyah Malang. Oleh karena itu saya mengharap dengan sangat kepada peserta didik baru khususnya di kelas 10 terkait dengan penyelenggaraan jadwal konsultasi praktek ini diharapkan semua siswa untuk bisa hadir di sekolah. Biasanya jadwal itu nanti akan ditentukan sesuai dengan perkembangan kondisi sekarang khususnya di Kabupaten Malang. Biasanya penyelenggaraan jadwal konsultasi praktek ini siswa datang ke sekolah tidak menggunakan seragam, tetapi siswa datang ke sekolah dengan menggunakan baju bebas, ya, dan sepatu, menggunakan masker sesuai dengan protokol kesehatan. Jadwal konsultasi praktek ini dilaksanakan shift 1 pada pukul 8 sampai dengan pukul 10. Satu kelasnya dibagi dua, das 1 dan shift 2. Kemudian shift 2 itu dilaksanakan pada jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Dan saya selaku bidang kurikulum mengharap pada segenap siswa SMK Muhammadiyah Malang khususnya yang sekarang di kelas 10 untuk bisa memanfaatkan jadwal konsultasi praktek ini yang sudah ditentukan oleh sekolah. Karena ini sebagai upaya yang dilakukan oleh SMK Muhammadiyah untuk meningkatkan keterampilan. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.